guys, jumpa lagi di channel Bukan Layar Kaca. Pada vlog kali ini, kita akan mereview alur film yang berjudul Children of Heaven. Langsung saja kita ke TKP. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapat informasi-informasi dari video kami yang terbaru ya. Children of Heaven adalah salah satu film dari Timur Tengah yang cukup populer di tahun 90-an akhir karena kisah film ini yang menginspirasi dan banyak pelajaran di dalamnya. Mungkin jika kalian ingat, dulu film ini sering diputar di televisi nasional setiap hari Lebaran. Dan yang pasti film ini membuat kita ingat perjuangan seorang kakak untuk adik perempuannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja OTW ke ceritanya. Film ini berawal dan berlatar belakang di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Ia datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang berwarna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Setelah itu, keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam tepat di atas peti kayu. Namun, ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ali tak menyadari hal itu, sampai akhirnya ia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah tak ada di sana. Sampai ia pun dimarahi oleh si pemilik tempat itu karena Ali yang tak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Ketika sampai di depan rumah, Ali pun tak sengaja mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Dikarenakan keluarga mereka yang sudah sejak 5 bulan yang lalu tak membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra bertanya, "Apakah kakak sudah mengambil sepatuku?" Ali pun menjawab, "Jika tentu saja ia baru saja mengambilnya." Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, di sana Ali baru mengatakan jujur, jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang saat ia berada di toko. Ali mengatakan jika Zahra tak perlu bersedih, karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut dan berpesan agar Zahra tidak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya. Karena jika ibunya tahu, pasti ibunya akan memarahinya. Secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayang, nyatanya sepatu itu pun memang sudah tak ada di sana. Ketika malam, ayahnya merasa kesal dengan si pemilik sewa rumah yang kerap kali datang dan menagih uang dengan cara yang kasar, dan di sana terlihat juga jika ada ibunya Ali yang sedang terbaring lemah karena menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari ini Ali hanya bermain hingga dia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar, agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh kedua orang tuanya, mereka secara diam-diam, Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya ia bisa bersekolah besok jika ia tak mempunyai sepatu itu. Ali pun menjawab, ia tak perlu khawatir karena ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali pun berpesan, selesai sekolah ia harus segera pulang karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Dan keesokan harinya Zahra pun pergi ke sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya itu. Zahra pun merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zahra pun hendak langsung berlari sekencang-kencangnya karena ternyata Ali sudah menunggunya di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu.
Namun, terlihat jika ternyata Ali terlambat datang ke sekolah karena ia yang harus menunggu Zahra pulang terlebih dahulu. Saat di rumah, Ali pun mengatakan pada Zahra jika dia harus tetap merahasiakan hal ini. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Sementara dia ingat jika Ali pasti sudah dari tadi menunggunya untuk memakai sepatu itu. Akhirnya, Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar ia berharap bisa pulang lebih awal. Namun sayang, ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya itu pun terjepur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras, sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis. Namun, beruntung ada seorang pedagang yang berbaik hati untuk membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya itu. Ketika ia bertemu, Ali pun sudah merasa marah karena Zahra yang terlalu lama dan ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra mengatakan sepatu itu jatuh tercebur ke jalan selokan karena sepatu itu yang terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih karena gara-gara Ali yang menghilangkan sepatunya jadi harus berlari sepulang sekolah. Ali berharap agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini. Dari kejadian itulah lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah. Hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya, kenapa Ali bisa terlambat hari ini? Ali pun beralasan jika rumahnya dia yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya guru itu hanya memperingatkannya jika ia tak boleh datang terlambat lagi. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu. Dan ia pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat bagus. Ketika Ali hendak pulang, ia pun kembali bertemu Zahra yang terlihat ngambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun, Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra dan hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Dan keesokan harinya ketika berada di sekolah, Zahra pun tak sengaja melihat ada seorang siswa di sekolah itu memakai sepatu mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat pun Zahra kembali mencari siswa yang memakai sepatu itu, hingga akhirnya ia pun bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai depan rumahnya untuk mengetahui di mana alamat rumah anak itu. Namun di sisi lain ternyata lagi-lagi Ali kembali terlambat datang ke sekolah dan sialnya dia pun kembali ketahuan dan guru itu mengatakan jika tak ada alasan lagi untuk Ali terlambat datang ke sekolah. Dan guru itu menyuruh Ali untuk sebaiknya kembali pulang ke rumah saja dan meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun beruntung nih, ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya karena Ali yang termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun, pintu itu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Melihat hal itu, mereka berdua akhirnya menjadi merasa tak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Di sisi lain, ayahnya Ali pun mendapatkan sebuah barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah tak terpakai lagi. Melalui peralatan itu, jika hari Minggu libur besok, ayahnya Ali berniat ingin mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota. Dan keesokan harinya, terlihat Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota dengan menggunakan sepeda tua miliknya. Mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasa untuk merawat kebun. Rumah demi rumah mereka datangi dengan menawarkan jasa tukang kebun. Namun tak ada yang membutuhkan jasa tukang kebun, sampai akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah.
Namun Tuhan berkata lain, barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Benar saja, terlihat jika akhirnya ada seseorang yang memanggil mereka dari kejauhan dan ternyata mereka membutuhkan jasa ayahnya Ali. Di sana ayahnya Ali akhirnya mendapatkan pekerjaan menjadi tukang kebun, dari menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali yang senang sekali bisa bermain bersama anak dari pemilik rumah itu. Singkat cerita, ketika selesai, ayahnya Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak. Dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah itu. Saat menuju pulang, ayahnya berjanji jika nanti mungkin ayahnya akan membelikan mereka sebuah sepatu baru. Namun seketika saja ada saja ujian setelahnya. Tiba-tiba saja sepeda yang dikendarai ayahnya mendadak mengalami remblong, sehingga dari kejadian itu membuat mereka pun jatuh dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pick-up dalam keadaan yang terluka. Di sekolah, gurunya Ali memberikan sebuah pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat, dan bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri. Sementara ketika di sekolah, saat guru olahraganya menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, yaitu juara 1 mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga, juara 2 yang mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, juara 3 yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Dari situlah Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mengincar hadiah juara ketiga, yaitu sebuah sepasang sepatu. Ia pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun sayang, Ali sudah terlambat karena ternyata seleksinya itu sudah selesai. Ali pun memohon sambil menangis kepada gurunya dan dia berjanji jika ia pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji kecepatan lari dari seorang Ali, yang mana ternyata Ali mempunyai lari yang cukup cepat, sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali pun menceritakan kepada Zahra jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton, dan Ali mengatakan jika ia menginginkan juara ketiga. Namun Zahra bertanya, kenapa Ali menginginkan juara 3, kenapa tidak juara 1 atau 2? Di situ Ali menjelaskan karena hadiah juara 3 adalah mendapatkan liburan seminggu dan sepasang sepatu olahraga, yang mana sepatu itu akan ia hadiahkan untuk adiknya. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Ali merasa kaget jika ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan itu. Tidak lama, perlombaan itu pun dimulai. Dengan jarak tempuh sejauh 4 km, Ali pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat ke sekolah. Jadi menurutnya itu tidak menjadi halangan. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat jika ia sudah mulai terasa lelah. Tetapi ia kembali teringat dengan janjinya kepada Zahra untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Terlihat jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif dengan menjatuhkan Ali, namun hal itu tak membuatnya menjadi lemah. Justru ia kembali bangkit dan lari sekecang-kencangnya melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin ia tetap posisikan dirinya pada urutan ketiga agar ia bisa juara ketiga dan mendapatkan hadiah sepatu itu. Ali pun terus berlari dan berlari sampai pada akhirnya ia pun mencapai garis finish dengan keadaan yang sangat lelah. Ali pun bertanya apakah ia mendapatkan juara 3 dan gurunya pun menjawab jika ternyata Ali finish di urutan yang pertama. Entah Ali senang atau mungkin sedih karena nyatanya dia tak berhasil mendapatkan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung, seolah-olah tanpa bercerita Zahra pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami. Dan terlihat jika dari perlombaan itu membuat sepatu Ali semakin hancur dan kakinya yang dipenuhi luka-luka. Namun tak sampai di situ, Tuhan selalu memberikan kejutan indah di setiap akhir perjuangan seseorang. Dan begitupun di akhir film ini. Di sisi lain, ketika di pasar ternyata ayahnya baru saja membelikan
Mereka masing-masing sebuah sepatu baru yang ayahnya taruh tepat di sepeda miliknya. Dan film ini pun selesai. Children of Heaven banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, antara lain tekad, kerja keras, dan sebuah ketulusan. Melihat film ini, kita jadi bisa tahu nih bagaimana caranya untuk memeluk adikmu, mendukung kakakmu, dan bersama-sama membantu ayah dan ibu di rumah. Konsep kesederhanaan juga sangat menonjol dalam film ini. Sosok Ali yang membuktikan betapa susahnya terlahir dari keluarga yang tak berkecukupan. Namun yang tidak kalah penting, Alice tetap mencoba untuk selalu bersyukur dan mencoba untuk selalu ikhlas. See you on the next video. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and share ya. Untuk alur cerita film selanjutnya, jangan lupa komentar di bawah ya. Kita pamit undur diri, see you!